Ledakan di lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara Cibalong, Kabupaten Garut yang merenggut nyawa 13 orang pada Senin 12 Mei 2025 menyedot perhatian publik. Para korban terdiri dari 9 warga sipil dan 4 anggota TNI. Kadispen TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayada menyebut, ledakan terjadi di lubang sumur ketiga ketika tim penyusun amunisi sedang menyusun detonator untuk peledakan kedua. Banyaknya warga sipil yang tewas membuat publik bertanya, mengapa ada warga sipil di kawasan ledakan. Menurut Kapuspen TNI, Majen TNI Kristomei Sianturi, korban warga sipil diduga bermaksud mengumpulkan sisa-sisa material, seperti bekas selongsong peluru dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka diduga tidak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Informasi yang kami dapat, kebiasaan yang ada adalah apabila setelah peledakan itu masyarakat mendekat. Kenapa mereka mendekat? Dalam rangka untuk mengambil sisa-sisa. Ya, kami mohon maaf atas tadi ya informasi yang sempat terjadi gangguan teknis, tapi yang pasti memang informasi terkait ledakan ini menjadi highlight selama sepekan terakhir ya. Dan bisa merenggut juga nyawa 13 orang di Garut, Jawa Barat ya. Betul sekali. Berikutnya, Gunung Merapi menyemburkan abu vulkanis hingga 1000 meter dari atas puncak sesaat setelah mengalami erupsi. Dan 3 unit rumah beserta sejumlah kendaraan juga hangus dibakar massa di Kelurahan Gunung Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Kerusuhan ini terjadi setelah seorang warga tewas ditusuk oleh kerabat lurah setempat. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Gunung Merapi menyemburkan abu vulkanis hingga 1000 meter atau 1 kilometer dari atas puncak sesaat setelah mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Erupsi terjadi 2 kali dalam 10 menit. Pos pengamat Gunung Api Merapi yang berbasis di kota Bukit Tinggi mencatat, Merapi erupsi Sabtu pagi masing-masing pada pukul 9.47 waktu Indonesia Barat dan pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Kini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada. Kepala Pos PGA Merapi Ahmad Rifandi mengimbau masyarakat tidak beraktivitas pada radius 3 km dari kawah. Warga memadati lapangan Desa Sirukun, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara pada Sabtu pagi. Mereka langsung menyerbu 2 gunungan yang sudah diarak keliling kampung. Meski sempat diguyur hujan deras, namun tak menyurutkan mereka untuk mengambil gunungan yang berisi hasil bumi. Warga percaya isi gunungan bisa membawa berkah. Tidak hanya itu, warga juga membawa 1000 tenong yang berisi nasi serta lauk pauk. Hal ini sebagai wujud kebersamaan warga serta rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tiga unit rumah serta beberapa kendaraan dibakar massa di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah pada Sabtu pagi. Peristiwa ini terjadi setelah seorang warga bernama Suryadi tewas ditusuk menggunakan senjata tajam oleh Dewo, yang merupakan kerabat dari Lurah Gunung Agung. Massa yang marah mendatangi rumah keluarga besar lurah tersebut hingga terjadilah kerusuhan. Mengutip dari detik.com, Kapolsek Terusan Nyunyai, Dadil, menyebut keluarga lurah kini telah dievakuasi, sementara tersangka sudah ditahan di Mapores Lampung Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan kami akan hadirkan kembali ini beragam peristiwa yang terjadi selama 1 pekan terakhir dan jadi sorotan publik. Di antaranya seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB yang jadi tersangka kasus unggahan meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Serta yang juga jadi sorotan adalah tragedi ledakan pemusnahan amunisi tak layak pakai di Garut, Jawa Barat yang merenggut nyawa 13 orang. Dan berikut ulasannya dalam rangkuman berita sepekan.
Ledakan di lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara Cibalong, Kabupaten Garut yang merenggut nyawa 13 orang pada Senin 12 Mei 2025 menyedot perhatian publik. Para korban terdiri dari 9 warga sipil dan 4 anggota TNI. Kadispen TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayada menyebut, ledakan terjadi di lubang sumur ketiga ketika tim penyusun amunisi sedang menyusun detonator untuk peledakan kedua. Banyaknya warga sipil yang tewas membuat publik bertanya, mengapa ada warga sipil di kawasan ledakan. Menurut Kapus Pen TNI, Majen TNI Kristome Sianturi, korban warga sipil diduga bermaksud mengumpulkan sisa-sisa material, seperti bekas selongsong peluru dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka diduga tidak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Informasi yang kami dapat, kebiasaan yang ada adalah apabila setelah peledakan itu masyarakat mendekat. Kenapa mereka mendekat? Dalam rangka untuk mengambil sisa-sisa serpihan, logam, baik itu tembaga, besi dari munisi-munisi yang sudah diledakkan tadi untuk diambil, karena itu punya nilai jual gitu Mas ya. Nah itu yang memang sering terjadi. Nah mungkin tadi buru-buru sudah mendekat, ternyata masih ada munisi yang kadaluarsa tadi yang belum meledak ya, sehingga mengakibatkan ada jatuhnya korban ini. Tapi itu semua nanti kita akan dalami. Tetapi menurut warga setempat, mereka bukanlah pemulung sisa material amunisi. Warga korban menyatakan sudah lebih dari 10 tahun mereka dipekerjakan oleh anggota TNI untuk membantu proses peledakan amunisi kadaluarsa. Proses memunguti serpihan-serpihan itu dilakukan sekitar 1 jam setelah peledakan atau saat keadaan dinyatakan sudah aman oleh anggota TNI yang bertugas di lokasi. Serpihan-serpihan yang dikumpulkan itu kemudian dijual ke pengepul di lokasi. Semua korban kemarin, apa yang dilihat di media itu bukan pemulung Pak, itu yang kerja semua yang 9 orang. Meninggal. Kurang lebih 21 orang Pak, sama adik saya. Kan panas. Pakai karung jatuh lagi. Emang serpihannya tuh apa aja sih? Paling besi sama alma aja. Itu kemarin terakhir dapat berapa banyak? Sedikit, gak tahu di mana, itu nggak dibawa, sempat dijual. Dari kapan gitu TNI mengut kayak gini gitu? Cuma waktu masak aja. Dan kalau dijual pernah dapat berapa? Paling banyak 15.000, 10.000, udah. Itu buat apa biasanya teh? Buat jajan anak aja. Pasca insiden, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan melarang warga Desa Sagara untuk terlibat dalam pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Penolakan warga Cibalong agar Desa Sagara tidak dijadikan wilayah ledakan amunisi pun menguat. Alasannya, lokasi sudah dipenuhi permukiman penduduk serta berisiko menyebabkan trauma mendalam. Hingga saat ini, TNI Angkatan Darat masih menyelidiki apa penyebab ledakan amunisi Afkir ini. Sebanyak 46 orang saksi dari anggota TNI serta warga sipil diperiksa guna mengusut rangkaian peristiwa tragis ini. Peristiwa yang juga jadi sorotan adalah kasus unggahan BIM Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang sedang berciuman dan menyeret seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung ITB berinisial SSS. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko pada Jumat 9 Mei membenarkan penangkapan SSS. SSS ditetapkan sebagai tersangka. Sabtu 10 Mei, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi menegaskan, Presiden Prabowo tidak melaporkan SSS ke polisi. Hasan Nasbi menilai apa yang dilakukan oleh SSS adalah bentuk kritik terhadap pemerintah, sehingga harusnya ia tidak dihukum. Pada Minggu 11 Mei, pihak ITB meminta maaf kepada seluruh pihak. ITB meminta SSS untuk dibina oleh kampus. Namun keputusan itu diserahkan kepada pihak kepolisian. ITB pun menyatakan orang tua tersangka sudah meminta maaf. Kasus ini lantas menjadi ramai diperbincangkan warganet.
pro dan kontra pun mengemuka. Direktur Amnesty International Usman Hamid menilai tindakan polisi terlalu reaktif. Padahal Mahkamah Konstitusi menetapkan UU ITE tidak boleh digunakan sebagai dasar kriminalisasi oleh pejabat negara. Kalau menggunakan istilah kesusilaan, saya kira kalau kita belajar hukum dengan benar, definisi kesusilaan di dalam hukum pidana jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh mahasiswi seni rupa ITB tersebut. Apalagi kalau menggunakan undang-undang ITE yang lebih diarahkan pada penyiaran. Ia tidak sedang melakukan penyiaran. Kalau didefinisikan sebagai tindakan kesusilaan, dia juga tidak melakukan tindakan yang susila. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat memang itu diatur dan dijamin dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita. Namun kan Undang-Undang Dasar juga menjamin dan melindungi atau membuat batasan terhadap pihak-pihak atau warga negara yang melakukan kebebasan berekspresinya itu. Yaitu batasannya itu diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Nah, dalam hal ini itulah Undang-Undang ITE. Akhirnya pada Minggu malam 11 Mei 2025, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Andiko menyatakan, polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan orang tua tersangka dan kuasa hukumnya. Polisi berdalih penahanan tersangka ditangguhkan agar tersangka bisa kembali berkuliah. Meski begitu, Brigjen Truno Yudo menyebut proses hukum terhadap SSS tidak serta-merta terhenti. SSS tetap dituduh melanggar pasal 45 tentang informasi dan transaksi elektronik. Polisi dalam sepekan terakhir gencar merazia preman yang disebut meresahkan masyarakat. Razia pun digelar polisi di sejumlah wilayah. Tidak hanya menyasar juru parkir liar, petugas juga mengincar preman berkedok ormas. Bahkan pada Kamis 15 Mei, Polda Sumatera Utara merilis penangkapan terhadap 1.130 orang karena dugaan keterlibatan aksi premanisme. Sebagian dari mereka adalah anggota ormas yang ditangkap dari sejumlah wilayah Polres. Aksi premanisme yang mereka lakukan beragam, mulai dari pungutan liar, aksi penganiayaan, hingga pemerasan. Tidak hanya juru parkir liar berseragam ormas, polisi juga menindak aksi dugaan pemerasan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa tender yang diduga dilakukan Ketua Kadin Cilegon dan Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Cilegon, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Aksi dugaan pemerasan terhadap manajemen perusahaan Pilih Chandra Asih Group ini viral di media sosial. Jumat malam, polisi menetapkan Ketua Kadin Cilegon, Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sebagai tersangka. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia juga memberhentikan sementara 2 anggotanya ID. Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas aksi preman yang meresahkan serta mengganggu iklim investasi. Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya Operasi Pekat Kewilayahan. Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 1 kemarin, sudah ribuan kasus yang kita tangani, beberapa kasus menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap. Terkait dengan investasi, tidak usah ragu, masuk saja, urusan keamanan kami yang menangani. Namun di sisi lain, advokat penegak hukum anti premanisme Tumpas AP Hutauruk menyebut, aksi premanisme saat ini berlindung di balik identitas ormas dan terkadang anggota mereka dekat dengan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, adanya aksi premanisme juga akibat pembiaran oleh aparat penegak hukum selama ini. Tim Liputan CNN Indonesia.